telat-telat aja 3 bulan, tapi dites pack beberapa kali negatif sampai ke bidan, negatif terus gitu. Udah dicek kondisi suami, Udah, kondisi istri, alhamdulillah normal udah, semuanya. alhamdulillah. Terus dari sana timbul penyakit-penyakit yang lain Pak Ustadz, hampir setiap hari sakit, flu, batuk, ganti lagi pusing. Sampai pusing itu dari SMP sampai Jangan tapi nangis. Mau nangis juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, nangislah mumpung ada Kak Irfan. Lah kok aku? Ustadz, bahuku hanya untuk istriku seorang. Sebelah mana? Sebelah kanan. Yang kiri. Masih kosong. Ustadz, Bercanda ya Bu. bercanda. Biar Biar Ibu itu senyum. di sini Iya. seneng sama ibu-ibu di sini juga seneng ya Bu ya. Moga Ustadz tak doain wae. Ya sudah, saya bantu ya. Yang dirasa sakit yang mana? Ini dada. Dada, sesek. Sekarang sesek? Enggak. Loh, katanya ada. Tadi sesek. Kalau ke rumah mama aja gitu. Kita ke rumah mama yuk. Emang mau ngapain? Biar sesek. Nunggu sesek terus saya dibilangnya doain gitu ya. Iya. Oke, sekarang yang dirasakan apa? Sesek tidak. Sakitnya yang sakit di mana? Sekarang Iya. udah lagi enggak sakit gitu. Tapi lebih plong, udah cerita. Iya, Enakan kepalanya? Lebih ringan? enakan. Yang biasanya kepala agak kerenyang-kerenyang agak cekut-cekut di mana Iya. biasanya? Di mana sebelah mana? Di sini belakang. Di Sekarang- belakang. Iya. Enggak. Tadi waktu duduk di sini masih sekut-sekut. Iya. Sekarang Enggak. Alhamdulillah. Saya tadi cerita apa? Bahwasanya kalau memang nggak ketemu solusi itu akan menyumbat. Darah itu akan menyumbat. Itu sudah dicirikan oleh Allah Ta'ala kalau ada masalah tidak diceritakan dan tidak ketemu sama solusinya dan orangnya pendiam. Kalau ini ibu kan masih bisa senyum nih. Dia pendiam, dia pembuluh darah itu akan tersumbat oleh darah. Dan itu insya Allah ciri Allah untuk menjadikan seseorang itu stroke. Nah, makanya Tapi iya. dengan cerita seperti ini juga sudah lumayan. Ustadz. Ini bisa cerita, walaupun belum tuntas, ngerti lah saya. Ibu udah tahu Maaf maksudnya. Ya paham. Kita udah saling kontak masalahnya Mas Irfan. Sudah kenal sebelumnya kah Ustadz? Masa nggak tahu? Ya belum lah. Baru di Iya. calik Calik nih dia. di dia. Gak ada pantas-pantasnya dia ngomong Sunda ya. So kata mangga orang doakan wae Ustadz. Lu saya itu mau doa juga bingung, udah sembuh gimana coba? Iya juga ya. Hati biar plong aja gitu, biar Hati tenang biar- gitu. Mau sambil saya ambil hatinya ibu mau? Jatuh hatinya. Iya. Bisa-bisa Mas Irfan di rumah dilempar batu. Ya sudah, Ibu sebenarnya ada beberapa sakit yang tidak perlu didoakan, maksudnya secara langsung jarang. Tetapi dimengerti kesalahannya. Ya. Saya kasih contoh, kenapa Ibu dari tadi duduk cekut-cekut setelah ngobrol itu enak. Salah satu hal. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Orang tidak tahu ayat ini. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan buah tanganmu sendiri. Jelas, berarti seorang menderita sakit itu dari kesalahan dan dosa-dosanya. Ibu ditarik ke depan karena memohon, kemudian dikasih solusi. Sebenarnya itu solusi. Paham, Ibu paham, mau nerima, ikhlas. Bahwa itu kekurangan Ibu, itu kesalahan Ibu. Dan Ibu mencoba untuk menyerahkan pada Allah Ta'ala sekarang. Paham, makanya yang cekut-cekut di sini langsung hilang. Nah itu Allah. Berarti Allah itu sebenarnya lebih dekat daripada urat nadi di leher. Itulah cara Allah. Sebenarnya tanpa Ibu sadar, Ibu benar-benar membuktikan bagaimana cara tobat. Walaupun Ibu belum tobat, tapi Ibu mau ngakuin. Mengakui saja dulu. Mengakui aja dulu.
bahwa itu dari kekurangan kesalahan ibu. Allah berikan kok nikmat sedikit dulu. Nanti oh gitu. Akhirnya oke, hormati suami. Akhirnya apa? Seperti tema kita. Kalau mamanya ibu merasa didolimi, ya kan sudah ada jawabannya. Alus salama. Katakan dengan penuh keselamatan. Doakan, ya Allah aku mohon kepadamu jadikan suami saya suami yang soleh. Nggak pakai hah. Iya, masa soleha? Ada. Masa suami pakai jilbab? Enggak. Oh iya. Oh ya, tahu. Oh iya. Oh ya. Tahu kan? Ada. Oh, iya, ada. Gak ada di sini. Ada ngumpet dia. Jadi doa, jadikan suami saya suami yang soleh. Bisa menjadi imam bagi keluarga. Bertanggung jawab dunia akhirat. Tidak berbuat dolim. Yang terakhir saya nggak mau nyebut. Tidak berbuat maksiat. Dah doain itu aja. Doa baik. Nanti boleh ditambahin. Berikanlah hidayah pada suamiku. Mana itu istri yang soleha seperti itu. Bukannya ibu tidak soleha ya. Tapi doa itu dilantunkan kalau ibu merasa tersakiti. Ya insya Allah doa orang yang teraniaya, terdolimi biasanya dikabulkan. Tapi ibu malah mendoakan suami soleh, bisa menjadi imam, bisa bertanggung jawab dunia akhirat. Itu yang paling disukai oleh para malaikat. Itu malaikat itu di ars menggaung mendoakan. Paham? Iya. Setelah doa, Plong di sini. lebih plong. Yuk kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Iif. Ya Allah, memohon kepadamu sakit radang otaknya, sakit pilek yang menaun, sesak nafasnya. Jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Iif, di mana Ibu Iif ada persoalan dengan suaminya yang susah sekali untuk berkomunikasi, ya Allah. Jika Ibu Iif sering sekali berpikir dengan kejengkelan atas kejadian dengan suaminya, ampuni kesalahan dan dosa Ibu Iif, ya Allah, amin. Ya Allah, jika dalam berpikir yang keseharian akhirnya menjadi kejengkelan pada suaminya yang agak kuat, ya Allah, sehingga menjadikan radang otak pada Ibu Iif, ya Allah, kumohon padamu ampuni kejengkelan dan kemarahan Ibu Iif yang disimpan oleh Ibu Iif dalam otaknya, ya Allah, ampuni dosa Ibu Iif, ya Allah, amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insyaallah. Setelah doa, Gimana? dimulai dari ibunya saja dulu. Ketemu suami, bikinin teh, senyum. Ya. Kalau masih ada rasa sih pasti senyum juga. Masa senyum? Ya, oke Bu. Itu senyum sambil ngemut permen. Coba ya. Ya. Betul ya? Kalau senyum gitu kan sambil makan permen maksudnya ya? Ya, salam buat suaminya, mudah-mudahan bisa jauh lebih nikmat lagi berumah tangganya. Ya. Salam dari saya pribadi. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Pak Ipan, terima kasih. Sama-sama. Semuanya terima kasih. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sini. Ini start? Boleh. Boleh. Sambil ambilnya aja. Oke. Wih itu bro sampai panjang gitu ya. Coba kita tanya dulu, ibu-ibu yang sakit tunjuk tangan. Wih banyak. Hah? Bapak-bapak. Ya juga sudah. ada. Ini ada nggak? Ini nggak ada kayaknya. Oh tunjuk tangan.
Ya sudah yang di depan aja. Oke. Selanjutnya, siapa ibu-ibu yang ngantuk? Nggak ada. Yang lagi nggak punya duit? Ada, semua ada. Alhamdulillah ya. Lebih banyak yang sakit daripada yang nggak punya duit. Silakan, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayu dari Tasikmalaya. Ya yuk. Yu. Pak Ustadz, saya 11 tahun belum punya keturunan ya Pak. 11 Hah? tahun. Sudah punya suami belum? Udah. Ya Lah udah. kan siapa tahu saya belum punya keturunan. Sudah menikah? Udah cerita. Belum. Taunya udah punya suami belum? Belum. Nikah dulu gitu. Alhamdulillah udah Pak, udah Sudah punya. 11 tahun Ya. berumah tangga. 11 tahun udah cek dokter, suami istri sudah, ke alternatif sudah selama 6 tahun terakhir, kesininya sabar aja gitu. Terus dari sana Pernah hamil atau sama sekali belum pernah, cuman Sama telat-telat sekali. aja. Telat-telat aja 3 bulan, tapi dites pack beberapa kali, negatif sampai ke bidan, negatif terus gitu. Udah dicek kondisi suami, Udah, kondisi istri. Alhamdulillah normal udah, semuanya. alhamdulillah. Terus dari sana timbul penyakit-penyakit yang lain Pak Ustadz, hampir setiap hari sakit, flu, batuk, ganti lagi, pusing. Sampai pusing itu dari SMP sampai alhamdulillah sekarang enggak ya Pak Ustadz. Sebentar. Ya. Saya lagi berpikir. Sejak dari itu berarti dari kehamilan nggak jadi-jadi, Iya. saya kena flu, kena pusing sejak Iya. ini. Sejak SMP lah ini gimana ceritanya? Enggak, ya maaf. Ya, Enggak apa-apa, saya lagi berpikir ini ceritanya. ya. Oh iya juga ya. Ya betul. Jadi SMP dulu kenapa? Punya migrain, jadi sebelah itu kalau reaksi pertamanya itu kayak bayang-bayang gitu, terus habis itu muntah, lemes, terus kadang sampai pingsan, kadang Ini enggak kejadian gitu. SMP. Iya, nah terus jadi ribut. Ustaz Ya, tahu bingung? apa yang saya pikirkan tahu. Iya, jangan pikir ke sana dong, Kak Ivan. Iya terus udah menikah tambah menjadi gitu Pak Ustadz. Apanya Setelah menjadi? menikah mungkin saya berpikirnya mungkin kepikiran pengen punya anak atau gimana Sejak gitu. SMP itu ya? Enggak. enggak. Ya udah selesai SMP, udah selesai Pak Ustadz, sekarang udah SMP menikah Pak penjelasan Ustadz. cuma migrain saja. Iya, Tapi ketika sampai menikah, menjadi, iya. makin menjadi. Iya, Terus betul. hamil nggak jadi-jadi terus. Iya. Menambah penyakit lain. Iya betul, migrain udah di CT scan. CT scan ternyata normal, nggak ada masalah. Siti apa namanya? Siti Scan apa Siti Aminah? Iya. Suruh ganti aja itu jadi Siti Aminah. Ada bayi lahir karena di siraman kolbu sering ada CT scan. Namanya siapa? Siti, kepanjangnya Siti Scan. Oke, Lanjut. Lanjut. Ya udah. Takutnya nggak dilanjut. Iya. Jauh-jauh dari Tasik Pak Ustadz. Ya udah gitu di CT scan nggak ada masalah. Terus dari sana tuh segala macam sampai akhirnya ke insomnia Pak Ustadz. Jadi gelisah. bisa tidur. Iya gelisah terus menghadapin malam itu takut. Ini berdebar jantung sampai di tusuk jarum, di pijat totok di kaki, dipijat refleksi. Sembuh nggak? Sembuh? Belum Pak Ustadz. Jarumnya seberapa panjangnya? Terus ada yang nyaranin ke psikiater Pak Ustadz. Saya berangkat ke psikiater, dari mulai sana itu hampir sekarang 2 tahun saya bersama psikiater, terus saya makan obat terus. Udah turun dosisnya sampai sekarang saya belum bisa lepas Pak Ustadz. Jadi hamil itu lupa, masalahnya ini, yang ini Penyakit, sekarang, ngurusin yang penyakit ini. Iya terus. betul, yang ngurusin yang ini, yang insom itu, yang Insomnia, nggak bisa jadi tidur. jadi gelisah, takut terus. Ngadepin malam tuh, aduh takut nggak bisa tidur Yang nih. ditakutkan apa? Nggak tahu, kata Tapi siang bisa tidur. enggak, kalau malam nggak bisa tidur, siang juga tetap nggak bisa tidur. Jadi capek sendiri, Iyalah. jadi capek ke batinnya kok gini. Akhirnya tambah lagi dari satu penyakit 2, 3 sampai akhirnya saya lari ke psikiater. Kok saya gini gitu ya. Udah konsultasi sama psikiater, akhirnya dikasih obat.
sampai sekarang Bisa berjalan. tidur, tapi kalau minum obat Iya, itu tidur. makanya saya Tapi jadi ketergantungan. iya, sekarang dosisnya udah menurun, udah hampir setengah. Tapi kata dokter harus diselang sehari-sehari. Saya nggak bisa. Sebentar, sebentar. Boleh saya di- potong sebentar Oh, ya? boleh. Tadi pinter sekali. Sekarang dosisnya udah hampir setengah, itu gimana maksudnya? Setengah, dosisnya setengahnya dari sebelumnya. Iya. Sudah diturunkan Kan dosisnya. bilangnya hampir setengah. Oh iya juga sih. Salah ya? Enggak. Oh. Benar. Iya. Wanita mah selalu benar. Iya gitu Pak Ustadz. Rusuknya bengkok. Akhirnya disarankan 2 hari sekali, tapi kenapa nggak nurut? Belum bisa karena terbentur sama pekerjaan. Kalau Hah, sakit dilepas, gak itu? iya dok. Sorry, dok jadi dokter, Pak Ustadz. Ya, Kalau ada. dilepas obat itu Dibilang kodok reaksinya, saya. Kodok. reaksinya mual, terus Mural, pusing, lemes. Pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan saya kerja, jadi terbentuk sama pekerjaan. Ya udah, aduh gimana ya kerja besok. Udah makan aja, makan aja. Saya tuh dari Gitu. tadi bingung loh. Saya tuh pusing mal nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya kerja, kan bingung saya. Kan kerja ditahan, Pak Ustadz. Hah? Jadi gini, kalau nggak tidur kerjanya jadi nggak maksimal. Nah harusnya yang bener gitu. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya kerja, kan bingung saya. Jadi kerjanya nggak maksimal. Nah, itu betul. Tenang, itu fungsi Iya, saya. Oh, iya. siap. Kasih Kak Iban. Iya sama-sama. Ustadz mah gitu. Iya ya. ya. Maaf Pak Ini Ustadz. di antara 3 orang berdua ngomong-ngomong, itu namanya pitenang. Gak ngerti Pak Ustadz. Di tengahnya. Oke, jadi akhirnya selalu minum obatnya Iya. karena takutnya kalau tidak bisa tidur Iya. besok kerja tidak Iya. maksimal. Oh, gitu. Padahal psikiaternya sudah menyarankan dikurangi. Iya, betul. Berarti dari sugestinya juga mungkin. Iya, saya tuh pingin ngehilangin yang gitu kecemasan. Ya, jadi saya pingin gak tergantung sama obat. Mungkin nanti efeknya bisa punya keturunan. Saya berpikir gini, mau punya keturunan bagaimana saya tiap hari makan obat gitu kan. Otomatis kan ada kaitannya makan obat terus itu hampir. Wah ada 8 tahun saya nggak lepas dari Oke. obat. Orang tua masih ada. Kalau mama udah nggak ada. Bu, kenapa ibu dulu sering marah sama orang tua? Marah? Nggak inget apa nggak tahu? Enggak. Enggak, yakin? Pak Ustadz saya dari kecil itu ditinggalin Pak Ustadz sama orang Iya, tua. saya tanya, kenapa itu ada dalam pikiran jengkel sama orang tua? Karena Ngerti waktu maksud saya? itu, Pak Ngerti. Ustadz. Saya ditinggalin Pak Ustadz. Iya. Saya sama nenek Pak Ustadz. Makanya itu kan saya bilang marah sama orang tua kan? Ngerti maksud saya? Ya ngerti Pak Ustadz. Jadi ibu Marah itu nuntut bukan kepada berarti orang tua harus- kan? Harus tunjuk segala Iya. macam. Itulah yang menjadikan ibu sama Allah Ta'ala insya Allah belum diberi kehamilan. Karena ibu protes dengan orang tua, kenapa saya ditaruh di sini, kenapa saya begini. Kemudian di sini jengkel marah, bener nggak sih? Iya Pak Ustadz. Bener ya? Nah itu Iya. harus dihindari. Apalagi tadi kata beliau para dokter, katanya ibu normal, suami juga normal, ya. Itu harusnya menurut catatan beliau para dokter harusnya bisa. Tetapi kenyataannya kenapa belum? Menurut saya, nah ini tadi menurut beliau dokter, sekarang menurut saya. Karena ibu protes dengan orang tua. Walaupun protesnya gara-gara ibu ditinggalin, itulah salah satu kelemahan seorang anak. Gak apa-apa kalau memang orang tua seperti itu, kenapa saya bilang gak apa-apa? Terima aja, itu menjadi suatu takdir dari ibu. Terima, nanti mau masalah orang tua gak usah ibu protes, tetapi biarlah orang tua itu yang ngurus nanti Allah Ta'ala. Paham ya? Iya Pak Ustadz paham. Ibu umurnya berapa? Berapa bersaudara? Sama. Berapa bersaudara? Yang kandung cuma 2. Oke. Yang ditinggal di nenek dua-duanya. Iya. Jadi merasa tanda kutip dibuang gitu ya. Enggak merasa dibuang cuman Kenapa kok dibegituin gitu ya? iya. Ya. Belum pernah disampaikan sama sekali. Udah dilupain sama saya. Tapi membekas. Ibu coba belajar untuk
memaafkan orang tua bisa nggak? Karena pembelajaran ini yang insya Allah nanti bisa menjadikan rahimnya ibu bagus, sel telurnya bagus. Jadi cuma belajar, disinilah insya Allah akhlak itu harus dibentuk baik. Paham maksud saya ya? Paham Pak Ustadz. Bukannya apakah marah itu normal, ya normal. Tetapi kalau ibu yang ibu inginkan itu kehamilan, insya Allah itu akan berhubungan dengan orang tua. Paham kan? Ya, paham Pak Ustadz. Ngerti maksud saya ya? Iya. Kalau memang ibu itu jengkel dengan ayah, berarti rahimnya ibu tidak bagus. Walaupun dari sisi kacamata kedokteran rahimnya bagus. Tapi dari sisi